Bagaimana kita akan membahas profil layanan kemampuan. Bagaimana kita akan mampu untuk melayani, bagaimana kita mampu untuk segala di dalam bidang apapun ya. Sebelum kita mulai, mari kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami puji syukur atas hadirat-Mu Tuhan pada kesempatan pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk mendengarkan akan bagaimana profil pelayanan kemampuan. Biarlah Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kami percaya Pak Anton akan Penatua Anton akan menyampaikannya dan kami akan mendengarkan dan akan menerapkan di kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan pakai jemaat-jemaat yang akan mendengarkannya supaya dapat menyimak dan mempelajarinya. Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, tidak lama kita akan mohon Pak Penutua Anton akan menyampaikannya. Silakan Pak Anton. Selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita memiliki kesempatan untuk belajar bersama seperti yang disampaikan oleh Diaken Lidiatin tadi. Malam hari ini kita akan belajar tentang salah satu profil pelayanan yang fokus pada aspek kemampuan ya. Jadi kita akan mempelajari bagaimana Tuhan sudah melengkapi kita dengan masing-masing talenta, dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita memperhatikan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang pertama kita akan belajar secara umum, kemudian pengertian kemampuan itu apa, pengenalan kemampuan, karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita, minat dan bakat alami yang ada pada diri kita, kecenderungan kita seperti apa, pengalaman maupun edukasi, pembelajaran yang kita terima dalam hidup kita seperti apa ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menerapkan profil kegiatan ataupun juga profil yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, secara umum kita bisa melihat bagaimana pendidikan dan kemampuan itu saling berpengaruh ya. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani apa yang harus kita lakukan, dan itu yang seringkali mendorong maupun juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir tentang apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan kita. Seperti halnya dalam sistem pendidikan yang kita alami gitu ya. Padahal setiap orang itu unik. Setiap orang memiliki kemampuan, memiliki dasar minat yang berbeda gitu ya. Kalau di dalam konteks biodiversity ya, keanekaragaman hayati, di dalam satu komunitas taman nasional katakanlah gitu ya. Nah, ada burung, kemudian ada kera, ada gajah, ada ikan, ada harimau, ada macam-macam gitu ya. Nah, sistem pendidikan yang kita kenal seringkali memaksakan kita sesuatu yang sama gitu. Orang yang tidak memiliki keinginan untuk berhitung dipaksa harus memiliki kemampuan untuk berhitung matematika.
Demikian pula ada orang yang sukanya berhitung, dipaksa untuk belajar tentang biologi. Ada orang yang minatnya dalam bidang bahasa, dipaksa untuk menghafal hukum-hukum atau ilmu hukum, ilmu sosial yang mereka sendiri nggak berminat gitu ya. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Sesuatu yang berbeda yang seringkali memaksakan kita atau kita juga merasa terpaksa gitu ya. Belajar sesuatu di luar keinginan kita. Nah, ini yang menyebabkan banyak timbul tekanan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kemampuan dari apa yang kita miliki gitu ya, Tuhan membentuk ciptaannya antara saya dengan istri saya dengan anak-anak tentunya berbeda ya. Karena kita diciptakan dengan bidang kemampuan khusus gitu. Masing-masing memiliki peran yang unik berdasarkan rancangan Tuhan. Ada orang yang suka dengan hitung-hitungan, bidang statistik, menganalisa perubahan-perubahan secara makro gitu ya. Tetapi ada juga orang yang sering kali berminat di dalam konteks laboratorium. Ada yang minatnya seringkali terabaikan karena mereka merasa apa yang mereka pelajari tidak ada gunanya. Suatu kali ada seorang yang ahli di bidang perikanan gitu ya. Dia cerita kepada saya gitu. Dia sekolah jauh-jauh sampai di negeri orang, dia sampai di tingkat doktoral gitu ya. Tapi pada saat pekerjaan dia seringkali kalah gitu. Dengan apa? Dengan proyek-proyek yang harus bersaing dengan yang ternyata memakai cara-cara yang dia tidak pelajari di sekolah gitu ya, di universitasnya. Hingga merasa bahwa apa yang dia pelajari kok berbeda gitu dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu ya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan nyata antara teori dengan kenyataan, dengan minat berbeda ya. Masing-masing memiliki peran yang unik untuk mengungkapkan atau merealisasikan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang yang minatnya memang bidang olahraga gitu ya. Ada orang yang minatnya dalam bidang teknik, dalam bidang rancang bangun, mesin ya. Ada yang sukanya menerbangkan pesawat gitu ya. Dalam gambar ini ada yang suka menari, ada yang menjadi pelukis dan lain sebagainya gitu. Memang kita unik gitu ya. Pada saat Tuhan memerintahkan supaya membangun dan Tuhan memakai seorang warga ataupun satu tim ya yang merancang satu peralatan yang dipakai untuk ibadah. Dan Tuhan memberi kemampuan yang khusus dan itulah rancangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Demikian pula ada orang yang memang memimpin seperti Musa gitu ya, atau menjadi imam ya seperti Harun dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang kalau kita melihat persepsi dalam kehidupan kita, kita bisa memperhatikan jika kita hanya melihat satu konteks yang kecil, ya mungkin hanya melihat yang sesuatu yang biasa saja gitu ya. Ada kambing, ada domba gitu ya, bermain, ada anak-anak, seorang pengembala gitu ya. Tapi kalau melihat konteks yang lebih besar ternyata terlihat gambar yang lebih indah gitu ya. Sesuatu yang memberikan ilusi dalam kita memandang sesuatu gitu ya. Termasuk juga dalam gambar selanjutnya kita bisa melihat bagaimana ada orang yang ternyata bisa membuat kita tertipu gitu ya. Persepsi tentang gambar yang memperlihatkan bagaimana tiga orang gadis gitu ya berkumpul, tetapi kalau kita lihat dari jauh ternyata
ada konteks yang lain gitu ya. Nah, kemampuan ini menunjukkan peran dan tindakan yang perlu kita tunjukkan, kita lakukan, dan kita ambil dalam pelayanan sesuai dengan yang kita miliki. Dan kemampuan yang kita miliki merupakan karunia, kecakapan ya, dan juga kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi kesempatan kita memberikan kontribusi yang unik dalam pelayanan kita. Kemampuan seseorang meliputi karunia-karunia Roh Kudus, ada bakat alami dan juga pengalaman ya, dan pembelajaran. Kemampuan yang diasah melalui proses pendidikan yang terjadi di dalam pengalaman kita sehari-hari. Karunia-karunia yang menjadi semakin bertumbuh karena pengalaman, karena edukasi, pembelajaran, dan juga bakat yang kita miliki masing-masing gitu ya. Tom Patterson menyatakan bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki kemampuan gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang yang memiliki kemampuan tetapi tidak memahami tentang kemampuan yang mereka miliki. Mereka istilahnya apa ya? Mereka tidak memiliki tujuan maupun juga motivasi, tidak memiliki makna, nilai dalam hidupnya. Sehingga dia menyatakan, tunjukkan kepada saya seseorang yang tidak mengetahui talentanya atau belum mengembangkan talenta tersebut untuk melayani orang lain. Maka saya dapat menunjukkan kepada Anda seseorang yang hanya memiliki tujuan, makna dan motivasi dan nilai dalam hidupnya. Orang ini belum terbuka untuk melihat kemampuan dirinya sendiri dan bagaimana turut berkontribusi di dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu di gereja, di masyarakat, di dalam konteks kehidupan maupun juga sosial yang dia miliki. Nah, cara terbaik untuk menemukan kemampuan yang seseorang miliki atau yang kita miliki adalah dengan mengamati perilaku dan juga perasaan yang kita miliki saat kita menjalaninya dalam rentang waktu tertentu. Apakah kita merasa bisa menikmati, apakah itu sesuatu yang membuat kita terpaksa melakukan gitu ya. Jadi ada periode di mana kita bisa mengamati dan juga merasakan bagaimana menjalani kegiatan yang kita lakukan. Demikian juga dengan membaca jejak-jejak yang sudah kita lakukan. Apakah membuat kita merasa lebih senang, lebih damai sejahtera, merasa kita bertumbuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebelum melakukan aktivitas, kalau kita memang senang dengan apa yang kita lakukan, maka kita akan menanti-nantikan. Ya. Jadi ada keinginan sebelum melakukan aktivitas tersebut. Nah, pada saat melakukan aktivitas tersebut, Anda merasa sangat efektif gitu ya. Jadi sesuatu yang nggak perlu sesuatu upaya yang merasa kita tertekan gitu ya. Memang pada saat kita belajar pertama kali ya ada tekanan gitu, tapi kita merasa apa yang kita lakukan sangat efektif gitu ya. Nah, setelah melakukan aktivitas, kita merasa jenuh, merasa penuh, atau merasa bahwa itu sesuatu yang terpaksa. Itu bukan saya gitu ya. Ataukah sesuatu, wah itu saya banget gitu kan istilahnya. Yang sering kita sampaikan dalam kehidupan kita setiap hari gitu ya. Nah, ini yang perlu
kita pelajari ya. Jadi sebelum, pada saat melakukan, dan setelah melakukan, kita mengkaji. Kita merasa senang, ada dorongan, dan juga ada pertumbuhan di dalamnya. Ada satu sikap yang seringkali tidak kita sadari gitu ya. Nah ini dalam diskusi di tingkat istilahnya apa ya, di dalam pelatihan-pelatihan gitu ya, kita bisa melihat bagaimana kegiatan yang kita lakukan, mengenal kemampuan yang kita miliki dengan jendela johari gitu ya. Nah, jendela johari atau johari window ini merupakan teknik yang diciptakan pada tahun 1955 gitu ya, kalau tidak salah gitu ya, oleh dua orang psikolog Amerika, Joseph Lowe dan juga Harrington Ingham gitu ya. Mereka membantu orang-orang untuk mengenal dirinya sendiri gitu ya. Jadi orang ini membantu orang lain untuk lebih memahami hubungan antara dirinya dengan orang lain dengan lebih baik gitu ya. Jadi memahami diri sendiri maupun juga dari kacamata orang lain, pendapat orang lain tentang diri kita gitu ya. Kita bisa melihat kotak-kotak yang ada di dalam konteks ini, bagaimana bahwa aku atau saya gitu ya, saya tidak tahu gitu ya, kita ada sesuatu yang tertutup gitu ya, yang kita sendiri tidak sadari gitu ya, dan sesuatu yang orang lain itu tahu tapi tersembunyi gitu ya. Jadi ada keterbukaan yang bisa membuat saling mengisi, saling belajar gitu ya. Mungkin ada orang yang punya kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan ya. Tetapi orang itu merasa tidak ada dorongan karena dia ya entah apa yang menjadi dasar sehingga dia tidak mau membagikan misalnya gitu ya. Dia merasa terlalu kurang, tapi orang lain melihat bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang baik misalnya gitu ya. Nah, ini orang lain akan menyampaikan gitu ya, membantu gitu ya. Demikian pula pada titik tertentu di mana sesuatu yang tersembunyi itu ya tetap tersembunyi, ada ruang gelap juga gitu ya, yang orang memang tidak bisa memperhatikan, tetapi dengan adanya kemampuan ini, dengan berbagai macam mekanisme yang nanti barangkali kalau Bapak Ibu, rekan-rekan ingin belajar lebih lanjut, mungkin Eklat, Pak Theo dan teman-teman bisa membantu gitu ya untuk mengenal kemampuan kita, dan seringkali kan kita juga diajak untuk mengenal ini dengan berbagai macam situasi pada saat kita misalnya ada kegiatan di luar gereja dan diajak untuk mengenal terhadap kemampuan yang kita miliki, apakah masih tersembunyi ataukah sesuatu yang sudah terbuka orang lain baca gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lain gitu ya, yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk membangun jemaat. Nah, dalam 1 Korintus 12 ayat 1 disampaikan bahwa karunia-karunia roh gitu ya. Aku mau ya, mungkin sebelumnya ya, yang 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Di dalam teks yang kecil itu tertulis, I do not want you to be ignorant gitu ya, atau to be uninformed gitu ya. Jadi sesuatu yang tersembunyi itu supaya kita juga melihat gitu ya, supaya kita mengetahui bagaimana karunia-karunia roh yang kita miliki tersebut. Kita diingatkan untuk memahami bagaimana karunia-karunia roh
yang ada pada diri kita supaya kita tidak mengabaikan, ya. Not to be ignorant gitu ya. Tetapi sesuatu yang memang harus kita sampaikan, yang kita pelajari, yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka lagi dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11 ya. Mungkin ada yang bersedia untuk membacakan? Silakan. Buka mic. Belum ada ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Lucia. Jadi kita bisa memperhatikan ya bagaimana kita diajak untuk melayani, ya, saling melayani. Kita melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah kita miliki, yang telah diperoleh setiap orang ya, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kalau pengurus yang tidak baik, tentunya kasih karunia Allah ya kita simpan, dan kita tidak menyatakannya kepada orang lain. Bukan itu yang diharapkan, tetapi kita diharapkan untuk memakai karunia yang kita miliki untuk melayani orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan memiliki kemampuan ya untuk berbicara, ya kita bicara, kita sampaikan ya dengan apa yang bisa kita bicarakan, menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang memiliki karunia untuk melayani, ya melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah ya. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu karena Tuhan Yesus ya. Karena semuanya itu kan milik Tuhan Yesus, milik Allah. Jadi kita diminta untuk bisa untuk saling melayani, saling menyampaikan gitu ya. Nah ini dalam konteks 1 Korintus 12 tadi yang sempat dibuka ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11 saya bacakan aja karena kecil-kecil gitu ya. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, rohnya itu satu, Roh Kudus. Jadi ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya itu dalam semua orang ya. Tidak untuk satu orang tapi semua orang. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada orang lain, kepada yang lain ya, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi dalam gereja kita pun juga memiliki orang yang
punya hikmat masing-masing, punya talenta masing-masing. Ada orang yang ahli di bidang media ya, mengerjakan di bidang media. Ada orang yang sukanya melukis ya, menyatakan pelayanan di dalam melukis, di dalam menggambar. Ada orang yang musik ya, musiknya juga macam-macam ya. Ada yang bisa drum ya, bermain drum, ada yang piano, ada yang keyboard, ada yang bisa menyanyi dengan baik ya, melalui nyanyian secara bersama-sama dalam konteks ibadah, dalam konteks core, konteks vokal grup dan lain sebagainya gitu ya. Demikian juga pelayanan untuk mencuci piring pun juga itu suatu karunia gitu ya. Ada orang yang melihat piring kotor langsung diambil, dibawa gitu ya. Kemudian dicuci gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, kalau kita sebutkan banyak hal yang dimana kita diberi kesempatan, memiliki kesempatan untuk melayani. Dalam 1 Korintus 14 ayat 12 dan 26, ada yang bersedia membacakan? Ya, saya baca pantun. Silakan Pak Leo. 1 Korintus 4 ayat 12. Demikian pula dengan kamu memang berusaha memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa lidah, atau karunia untuk menafsirkan bahasa lidah, tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Makasih Pak Leo. Jadi jelas ya, jadi kita semua berusaha ya, berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi kita juga harus berusaha untuk membangun jemaat ya, bukan untuk kesenangan kita pakai untuk diri kita sendiri, demi kita, bukan ya. Tetapi kita sampaikan di dalam jemaat untuk saling membangun dan semuanya itu dipakai untuk membangun ya, roh yang membangun gitu ya. Sekarang dalam Efesus 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi kita memiliki kesempatan dengan berbagai macam karunia kita untuk terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Dan semuanya demi pembangunan tubuh Kristus. 1 Petrus 4 ayat 10-11 menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya, seperti yang sudah kita dengar sebelumnya. Dan ada satu hal yang seringkali kita lupakan ya. Kita sudah diberi Tuhan, diberi kado gitu ya. Diberi kado, kadonya masih tertutup rapat gitu ya. Nah, apakah kita sudah memiliki kesempatan, sudah menggunakan waktu untuk mengenali karunia roh bagi kita semua? Apakah kadonya ini, talenta yang Tuhan berikan masih tertutup rapat gitu ya? Ya, ada orang yang merasa sayang gitu ya. Orang yang saya perhatikan gitu, ada orang yang
punya kemampuan untuk beli mesin cuci, katakanlah gitu ya. Tapi saya heran gitu. Dia punya, ya maaf ya, dia punya pembantu gitu ya, punya pembantu, dan dia menyuruh pembantunya untuk mencuci. Pembantunya tidak boleh menggunakan mesin cucinya itu. Itu kan sesuatu bagi saya itu sesuatu yang aneh gitu ya. Jadi dia merasa sayang kalau mesin cucinya rusak. Nah, pada saat titik tertentu ternyata setelah tidak dipakai mesin cuci tersebut rusak gitu ya. Jadi dia ya punya alat tapi tidak bergunakan. Demikian pula ada orang yang punya mobil ya, mobilnya mungkin lebih dari satu gitu ya. Bahkan saya dengar ada orang yang tinggal di Amerika tapi punya rumah di Indonesia, katakanlah gitu ya. Dan ada mobil mewah di Indonesia gitu ya. Dan dia nggak pernah gunakan gitu ya. Itu seperti halnya dengan kado tadi itu. Dia punya kado, tapi nggak pernah diapa-apain, ya rusak sendiri gitu ya. Karunia itu bisa hilang sendiri gitu ya. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Peter Wagner di dalam bukunya Spiritual Gifts gitu ya, Your Spiritual Gifts, bagaimana kita diajak untuk mengenali karunia roh. Mengenali ya, bukan menemukan ya, bukan meminta, ini baru mengenali gitu ya. Langkah mengenali karunia Allah. Berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Nah, ini saat yang tepat karena besok kita akan belajar tentang karunia roh itu ya. Kemudian menyelidiki kemungkinan karunia, menerapkan sesering mungkin gitu ya. Bukan tidak pernah, bukan kadang-kadang gitu, tapi sesering mungkin gitu ya. Nah, menguji perasaan, efektivitas seperti yang disarankan sebelumnya tadi ya. Dan juga apakah meneguhkan gitu ya. Kita terbuka terhadap pimpinan Tuhan gitu ya. Ini yang diajarkan oleh Peter Wagner. Kemudian David Alan Hubbard menyatakan gitu ya, bagaimana kita membuka spiritual gifts yang kita miliki ya. Berapa banyak karunia yang ada? Tidak ada yang tahu. Hal terbaik yang dapat dikerjakan adalah mengidentifikasi sebagian daripadanya dan mengarahkan pada yang teridentifikasi tersebut gitu ya. Yang kita ketahui adalah bahwa roh Tuhan gitu ya, memiliki keleluasaan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kita diingatkan bagaimana kita memiliki karunia, tapi seringkali kita sendiri nggak punya kemampuan untuk mengidentifikasi. Maka kita perlu berdoa supaya di dalam pimpinan Roh Kudus mengenali apa yang seharusnya mampu kita kenali dan kita gunakan gitu ya. Kemudian Bruce Bugbee menyatakan sekarang adalah masa di mana kita perlu menerima seluruh bentuk karunia yang telah diberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Ada bagian-bagian dari tubuh Kristus yang telah mengalami apa yang kita kurang dan sangat kita perlukan. Nah, mari kita belajar dari satu sama yang lain ya, melayani akan yang lain oleh kasih, dengan kasih gitu ya. Kita kembali lagi kepada bagaimana kita mengenali roh tadi. Jadi Charles Peter Wagner memberikan daftarnya. Ini daftar yang terbatas sebetulnya ya. Daftar karunia roh di dalam Wagner Modified Youth Questionnaire gitu ya. Apakah kita memiliki karunia kenabian, karunia gembala, karunia mengajar, kita memiliki hikmat, apakah kita memiliki pengetahuan, memberi nasihat, membedakan roh, membagi-bagikan, memiliki kemampuan untuk menolong,
memiliki kemurahan hati gitu ya. Kita memiliki kemampuan untuk melayani lintas budaya, menjadi penginjil, memberikan tumpangan, iman, kepemimpinan, kepengurusan, mujizat, menyembuhkan, bahasa lidah, menafsirkan bahasa roh, hidup sederhana secara sukarela, hidup melajang, berdoa syafaat, mengusir setan, pelayanan, musik, menulis, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, ini ada daftar, ada kuesioner yang membuat kita terbuka, kita sebenarnya memiliki kemampuan seperti apa gitu. Coba Bapak Ibu renungkan secara personal gitu ya, secara individu masing-masing melihat saya punya kemampuan apa ya gitu. Jangan sampai kita berkata bahwa kita tidak punya gitu ya. Tapi kita punya. Tapi seringkali kita tidak mau mengidentifikasi tadi itu ya, karunia yang kita miliki. Apakah kita sudah bersedia terbuka untuk belajar dengan karunia yang ada dalam keseharian kita? Seperti apa gitu ya? Dari 28 karunia ini, ada berapa karunia yang kita miliki? Ini baru 28 ya. Coba Bapak Ibu bisa renungkan ya. Seperti yang sempat saya sampaikan tadi, di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 6, Tuhan secara langsung berfirman kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahimsamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan karya mereka itu seringkali kita lihat di dalam konteks kita bergereja ya. Misalnya kaki Dian, kemudian bagaimana bentuk malaikat, ya maksudnya malaikat dalam bentuk ukiran gitu ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu merupakan keahlian pengertian yang Tuhan buka, bagaimana seharusnya mereka membuat, mengukir ya, menatah dan lain sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun juga berharap punya kemampuan seperti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, masalahnya kita mau atau tidak gitu ya. Rick Warren, kalau Bapak Ibu ingat ya, seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya ya, dalam konteks kita komsel yang dulu pernah kita lakukan, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life menyatakan banyak penelitian menunjukkan bahwa rata-rata seseorang itu memiliki 500 sampai 700 ya. Tadi kan baru 28 ya. Nah, ini ternyata dia melihat itu 500 sampai 700 bakat dan keterampilan yang berbeda. Nah, sayangnya bakat tersebut terpendam dan belum dikenali, bahkan belum digunakan gitu ya. Nah, nggak kenal ya nggak digunakan gitu, karena nggak tahu gitu ya. Nah, tanggung jawab gereja adalah mengidentifikasi dan mendayagunakan bakat-bakat tersebut untuk melayani Tuhan. Jadi kita sebagai anggota gereja memiliki tanggung jawab untuk mengenali, untuk mengidentifikasi, dan menggunakan bakat-bakat tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam slide berikutnya. Tadi kan secara kata-kata gitu ya, secara gambar gitu ya.
gambar ini kita punya bakat apa sih gitu ya. Bakat secara tubuh kinetik yang baik gitu ya, body smart. Kemudian kita berinteraksi ya dengan orang lain, people smart. Kita memiliki kemampuan untuk secara verbal ya, word smart gitu, memilih kata-kata yang tepat. Kemudian juga secara logika ya, menghitung-hitung secara kemampuan dalam bidang alami ya. Maksudnya alami di sini mengenal hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan alam, katakanlah gitu ya. Misalnya keanekaragaman hayati, kemudian mengenali bagaimana mengelola sampah, mengelola hal-hal yang seharusnya menjadi tugas secara umum gitu ya, memberikan pengetahuan kepada yang lain, bagaimana menjual secara cerdik ya, memberikan keyakinan kepada orang lain, marketing gitu ya, maupun juga di dalam mengambil gambar, dokumentasi gitu kan, secara musik, ya, memainkan alat musik ya, memimpin pujian dan lain sebagainya gitu ya. Nah sekarang saya minta tolong Bapak Ibu, ada yang bersedia membacakan dari Roma 8 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan ya, Pak. Ya, makasih Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Makasih Ibu Yulia. Jadi kalau kita pelajari di sini ya, bagaimana Allah itu bekerja di dalam setiap hal yang kita kerjakan supaya mendatangkan kebaikan ya. Kebaikan bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang kita layani. Dan semuanya memang sudah ditentukan gitu ya. Tapi apakah kita mau menjadi bagian dari tersebut gitu ya. Nah, ada 6 macam pengalaman dan pembelajaran. Nah, pengalaman yang kita miliki dalam Rick Warren ini, dalam bukunya The Purpose Driven Life, kalau kita ingat ya, pengalaman yang kita alami ini bisa terjadi dalam keluarga, melalui pendidikan yang seperti yang kita awal tadi, kemudian dalam pekerjaan gitu ya, pekerjaan memproses supaya kita lebih teliti lagi dalam bidang tertentu gitu ya, di dalam spiritual, di dalam pengalaman spiritual kita, di dalam pelayanan, maupun juga sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Karena ini sesuatu yang ya tidak setiap orang memiliki pengalaman yang sama gitu ya. Karena setiap orang kan punya pengalaman yang menyakitkan yang berbeda-beda, tetapi membentuk apa yang terjadi dalam kehidupan kita masa sekarang karena pengalaman yang lalu. Matius 25 menyatakan, kita diingatkan ya, supaya kita menyadari bahwa karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, ini dalam konsekuensinya, dan campakkanlah hamba-hamba yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Jadi kita diingatkan bahwa karunia yang kita miliki, apakah kita gunakan ya, talenta ini, kalau kita ingat kisahnya kan,
talenta berapapun yang kita miliki, apakah semakin berkembang? Apakah kita hanya simpan saja? Seperti tadi kado ya, kado yang kita simpan. Seperti peralatan yang kita beli, pakaian yang kita beli, ya. Tetapi ternyata hanya kita simpan saja, tidak kita gunakan, tidak memberikan dampak kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Nah, kado yang Tuhan berikan ini sudah kita identifikasi belum gitu ya? Ataukah ya sesuatu yang kita anggap tidak berguna? Padahal dengan kado yang Tuhan berikan, maka kita akan semakin memuliakan Tuhan. Dan kita membutuhkan peran serta dari Bapak Ibu, rekan-rekan, jemaat semua gitu ya. Karena kita tidak bisa mengandalkan kepada seseorang gitu ya. Saya melihat ada sesuatu yang baik di antara kita di dalam berjemaat gitu ya. Yang baik apa? Karena setiap orang bersedia terlibat gitu ya. Bahkan ada yang menyatakan diri, memberikan kesempatan kepada gereja, boleh dong saya diajak untuk terlibat sebagai liturgi, memimpin nyanyian gitu ya. Dan saya senang gitu ya melihat apa yang ada dalam kita berjemaat. Soalnya kalau setiap orang nggak mau, nanti setiap minggu orangnya sama terus gitu ya. Jadi tidak ada perkembangan gitu ya. Dan ini yang harus kita pupuk, kita dorong ya setiap orang, apalagi generasi muda gitu ya. Generasi muda supaya lebih giat bekerja gitu ya. Dan dorongan ini supaya jemaat semakin mengenal potensi yang ada pada mereka dan juga memberikan dampak yang baik kepada sesama di dalam kita bergereja maupun juga bermasyarakat gitu ya. Tapi dalam konteks kegiatan yang kita lakukan, kita pun juga harus memahami bahwa dengan apa yang kita miliki ya, memang dalam konteks kita belum ada sih ya seseorang yang punya karunia seperti Daud misalnya gitu ya. Daud yang dipakai Tuhan menjadi kepala negara gitu ya. Gereja kita kan, saya belum ada gereja di dalam konteks kita bergereja, belum ada yang misalnya sebagai kepala negara, seorang gubernur misalnya, atau juga pemimpin lintas negara gitu ya. Nah, dengan kekuatan, dengan potensi yang kita miliki, apakah kita sudah bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan, bersedia menjadi orang yang dipakai Tuhan, dan semakin besar kekuatan yang kita miliki, maka ada tanggung jawab besar, ya, tanggung jawab besar gitu ya. Ini Voltaire kemudian dikutip oleh Spider-Man ya, Uncle Ben, Paman Ben ini kan menyatakan with great power comes great responsibility. Ya. Dalam kekuatan yang besar terdapat tanggung jawab yang besar juga. Jadi jika seseorang dikaruniai kekuatan dengan talenta yang mereka miliki, maka dia pun juga harus bersedia mempertanggungjawabkan apa yang mereka miliki, supaya mereka pun juga menjadi berkat gitu ya dalam kehidupan mereka sehari-hari dimanapun mereka berada. Menemukan profil kemampuan merupakan proses yang berkelanjutan, proses yang dilakukan seiring dengan kita memikirkan, mendoakan, dan dengan pengalaman yang kita lakukan ya. Dalam pelayanan dengan memakai pengetahuan dan juga menilai, mengevaluasi apa yang kita kerjakan, maka kita akan menjadi lebih jelas apakah apa yang kita lakukan
bisa memberikan dampak yang positif gitu ya. Dan kita diminta untuk melayani seperti tadi yang sudah kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11 ya. Kita diharapkan untuk saling melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, karunia untuk melayani, apapun yang kita lakukan tentunya dilakukan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Jadi apakah Bapak Ibu rekan-rekan sudah mengenali atau berusaha untuk menyimpan rapat-rapat karunia yang Tuhan berikan dalam diri kita? Nah, ini pertanyaan yang diajukan pada diri kita. Apakah kita sudah mampu mengenali? Ataukah kita masih mencari-cari? Nah, silahkan Bapak Ibu merenungkan sendiri, karena kita masing-masing punya tanggung jawab untuk saling melayani dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam mengidentifikasi dan melakukannya di dalam konteks kita bergereja dan bermasyarakat. Tuhan berkati, dan saya serahkan kembali kepada Diaken Widiatin. Ya, terima kasih Pak Anton untuk sharing yang disampaikan supaya kita dapat memahaminya dan di mana kemampuan kita untuk melayani. Apa ada yang mau sharing atau ada yang mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Penatua Anton? Dipersilahkan. Ada yang mau sharing atau nambahin? Sepertinya udah jelas, Bu. Udah porsinya ya Pak ya. Masing-masing ya bersedia. Porsinya apa namanya, kemampuannya masing-masing ya Pak. Iya. Ayo, siapa yang mau nanggapin atau sharing? Ya, kalau nggak ada, saya minta untuk Pak Theo yang akan mimpin dalam doa penutup ya. Saya minta Pak Theo untuk berdoa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk karunia-Mu kepada kami yang sudah Engkau berikan. Kami sangat bersyukur menjadi anak-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Maha Besar, Maha Kuasa, sehingga banyak hal yang bisa kami peroleh, hal-hal yang mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan peluang yang sama ya Tuhan. Engkau membiarkan kami untuk memanggil-Mu sebagai Bapa, dan Engkau begitu mengasihi kami, Engkau mengetahui kekuatan kami, Engkau mengetahui kelemahan kami, dan Engkau juga yang memberikan berbagai talenta dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami kurang peduli, kami tidak memanfaatkan semua karunia, semua kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami tidak mengasah
tidak melatih, bahkan mungkin tidak mengenal talenta yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa mau menggali talenta kami lebih lagi, berusaha menemukan kenalinya, bahkan mengasahnya sehingga kami seperti tadi disampaikan, bisa melayani satu sama lain dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa saling memberkati satu sama lain sebagai bagian dari komunitas jemaat Tuhan ya Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang sudah di-share Pak Anton pada sore hari ini, sehingga kami diingatkan untuk bisa memiliki kemauan untuk menggali talenta, kemampuan kami, dan kemudian menggunakannya untuk melayani satu sama lain demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.